wawancara ini, tapi ada yang masuk. Masukkan informasi dari kuesioner dalam komputer dan itu datang keluar, dan saya masih ingat pertama kali saya lihat yang statistik ini, yang perempuan yang ada dalam sampel itu 8% dari grup itu bilang suaminya dibunuh di dalam konflik itu. Dan dari semuanya 5% yang ada anak yang dibunuh. Dan 3% keluarga ada satu member dari keluarga itu yang hilang juga itu. So itu nomor satu, itu trauma yang luar biasa selama konflik itu. Dan ini yang semuanya, kuesioner ini semuanya dari bulan Februari 06, karena itu sudah ada. Ini yang setelah ada Helsinki Agreement dan sudah tidak ada konflik lagi. So ini semuanya ada pertanyaan tentang yang selama ada masih konflik dalam yang desa-desa itu. Nomor 2 finding itu yang tingkat untuk gejala kecemasan, depresi, dan PTSD luar biasa tinggi juga. Dan ini untuk ini bisa yang informasi lebih dekat juga, misalnya untuk yang pengalaman trauma itu untuk laki-laki dengan untuk perempuan itu berapa. Misalnya untuk yang siksa itu dari laki-laki 25 yang lapor mereka pernah disiksa, dan banyak dan dengan yang perempuan juga 11%, dan dari grup itu lebih dalam Birun dan Aceh Utara lebih tinggi lagi daripada dengan PD misalnya. So ini ada informasi yang di mana ada yang trauma yang paling besar, di mana ada trauma khusus untuk laki-laki, yang di mana ada khusus untuk perempuan itu. Dan ini untuk simptom gejala dan ini terlalu sulit untuk lihat, tapi untuk depresi yang punya gejala agak tinggi itu 65% orang. Tapi kalau lihat lagi untuk yang mana ini, untuk yang depresi yang lebih kuat itu 70% dari populasi 80% itu. Ini tidak termasuk dengan anak-anak itu. So, namanya itu, ini untuk PTSD misalnya. Dan bisa kelihatan di Aceh Utara, di Birun, ada PTSD yang luar biasa tinggi. Yang ini dan ini untuk yang biasa, untuk simptom yang tinggi, tapi untuk yang 25% itu untuk orang yang PTSD yang paling parah itu. Ini contoh, kalau orang misalnya ada banyak event trauma itu lebih dari 11 dari yang list itu, orang itu 40 kali risiko untuk pengalaman PTSD, simptom yang gejala juga. Gejala PTSD yang tinggi juga. Dan ini yang
mungkin terakhir untuk yang ini, tapi ini penting juga karena kalau pasca konflik pergi ke desa-desa, ada semuanya di mana-mana ada orang yang ada problem dengan enaksia kepada ada brain trauma dari ini, dan hari ini dibiarkan untuk laki-laki antara 17 tahun umur dan 29, 68% orang itu pernah dipukul di kepala dan ada formal trauma, bukan psikologis. Ini yang trauma yang formal kepada kepala itu. Dan itu termasuk dengan yang dipukul di kepala, ada yang mati lemas atau tercekik, ada yang dari hampir tenggelam itu dalam yang dan trauma-trauma itu, dan dari itu ada physical trauma and brain injury yang masih ada dalam populasi itu. Oke, itu yang result yang paling penting. Dan dari itu kami pikir ini tidak cukup untuk yang ada informasi banyak, tapi seharusnya apa? Sebentar. So, analisis situasi itu ada morbidity yang tinggi dalam desa yang agak isolasi, tapi ada 4 psikiater untuk semuanya. Seharusnya apa? Ada puskesmas, kita semuanya tahu di mana-mana itu di kecamatan semuanya punya puskesmas, dan ada baru grup dari WHO kerjasama dengan Jakarta untuk program baru namanya Community Mental Health Nurses Training Program, JMHN itu. Dan mereka ada program untuk dalam puskesmas itu, tapi mereka tidak sering, tidak ada cukup orang untuk pergi ke desa, tapi ini ada orang yang training formal untuk ini yang perawat yang ada formal training untuk yang kesehatan jiwa dan treatment dan assessment itu dalam puskesmas. Tapi mereka ada khusus fokus untuk yang psikosis. Tapi ada banyak orang di desa tidak mau pergi ke puskesmas karena duluan militer yang ada dekat yang puskesmas, dan kalau ada orang datang dengan luka-luka itu diambil militer. So orang kalau ada trauma tidak pikir harus pergi ke puskesmas itu. Itu yang analisis situasi. So saya selalu kalau ada diskusi bersama mahasiswa bilang, oke, sekarang kita harus apa? Model untuk respon kepada problem ini apa? Dan yang short term goal dan long term goal itu harusnya apa? Dan kami mulai dengan satu pengalaman yang pernah kami ada. Ada satu desa di Aceh Utara, saya masih ingat, yang ada trauma luar biasa, dan yang mahasiswa yang ikut untuk kuesioner selama ada penelitian dan needs assessment pergi ke desa ini, mereka yang datang dan sepertinya yang shock. Dan mereka bilang kita harus ada satu visit dengan dokter kepada desa ini untuk treatment trauma di situ.
Kemudian dengan Dr. Ibrahim Putih itu kami pernah dengan mobil-mobil dari IOM pergi ke desa ini. Ini ada desa itu, bisa lihat yang hampir tidak ada yang buka-buka di situ. Ini tahun 2006 saya kira itu. Dan ada satu orang yang ada anenaksia karena mereka pakai plastik bag, tas plastik di situ dan dia siksa sampai ada brain damage dari itu dan dia yang pertama orang yang dikasih kepada dokter untuk ini mereka ya desa orang di desa bilang ini yang datang dari militer itu dari waktu mereka masuk di sini itu dan ini Dr. Ibrahim yang treatment dia seperti ini sama Bung Hayat itu untuk treatment untuk dia bisa istirahat. Kemudian treatment ini semuanya datang. Ini seperti trauma klinik, ya betul. Dan mereka masuk di sini dan Dr. Ibrahim dengar yang cepat, ya 5 menit per orang bisa diagnosis, kemudian tulis dan kasih obat, tapi dia ada bisa kasih obat untuk seminggu 2 minggu saja, dan dia bisa ada rujukan kepada puskesmas, tapi dia sudah tahu banyak orang ini walaupun dikasih obat untuk 2 minggu mereka tidak mau pergi ke puskesmas untuk problem dengan psikososial, dengan psikiatri, dengan trauma itu mereka pikir nggak pergi ke puskesmas untuk itu. So ini ada satu hari, ya akhirnya dia capek dan ada treatment dari trainer dari yang tim football di desa itu. Itu yang pengalaman yang kuat untuk kami, saya masih ingat. Karena nomor satu, sebelum itu kami nggak tahu kalau pergi untuk langsung ke desa untuk yang problem seperti trauma, orang mau datang atau tidak. Akhirnya banyak yang datang. Nomor dua, orang itu mau dikasih obat, tapi kita tahu tidak ada follow-up. Ada rujukan, tapi kami sudah tahu mereka tidak mau pergi. Karena itu, tapi ini yang mulai sebagai modal untuk program yang lebih besar. Masih ingat, ini yang modal psikologis dan psikiatri yang tinggi, ada analisis situasi, kemudian kita sekarang harus bikin intervensi percobaan itu dan harus ada evaluasi. So ini yang basic model untuk yang pilot project untuk ini untuk nomor satu. Kami pikir waktu itu, nomor satu, nggak ada psikiater, harus pakai yang dokter GP, dan harus mulai dengan perawat untuk pergi ke desa. Nomor dua, ini seharusnya langsung aktif program outreach. Tidak bisa nunggu untuk orang datang, kita harus pergi ke desa. Dan kita harus cari pasien, kita harus cari yang dan untuk treatment seharusnya apa? Dengan Dr. Ibrahim
kita pikir bagaimana kalau mulai dengan basic medical model, pakai obat, pakai counseling, dan itu bisa pakai yang intervensi komunitas juga. Tapi tidak model psikososial saja, itu psikososial dengan medical juga. Dan ada yang dalam yang model intervensi ini, setelah kira-kira 8 bulan, ada transisi pasien kepada puskesmas. Dan pakai khusus kalau mereka masih minum obat dari itu. Dan pakai obat yang sudah ada dalam yang puskesmas itu. Dan dengan yang pilot phase itu ada treatment untuk dalam mulai dengan 25 desa di mana di Birun, saya pikir mulai dengan Birun, dan ada treatment untuk 582 pasien, dan uang datang lewat IOM tapi dari pemerintah Norwegia, dan ada soft evaluasi, tidak ada nomor-nomor. Ini foto-foto untuk bisa lihat bagaimana itu. Ada pergi ke desa, orang datang, ada evaluasi, dan siapa seharusnya dimasukkan dalam treatment program itu. Dan ada di desa itu ada berkomunikasi dengan komunitas juga tentang yang problem itu untuk mereka lebih tahu tentang yang problem jiwa itu dan harus apa untuk problem jiwa itu. Ini yang foto dari waktu itu. Kemudian, bagaimana kalau karena program itu cukup sukses. Tahu cukup sukses, orang datang, orang bisa jadi lebih baik. Dan ada fase 2, bisa extension phase, ini itu diluarkan kepada 50 desa yang baru itu. Dan di situ ada treatment untuk 1.500 pasien itu, dan untuk pasien yang untuk general medical care itu lebih dari 6.000 pasien itu, dan program itu masukkan desa-desa itu untuk 1 tahun. Dan pergi ke desa, masuk pasien. Setiap bulan sekali kembali ke desa itu, dan tim yang pergi itu ada GP plus, GP dengan training seperti Zubir dan Bu Rizka, ada perawat seperti Bung Hayat, dan tim dan ada JMHM dari puskesmas, dan setiap bulan pergi ke desa sekalian untuk treatment. Dan ada satu program yang tambahan untuk beberapa desa aja, karena tidak ada uang banyak, untuk kombinasi dengan psychiatric treatment bersama dengan psych rehab, bisa bilang, atau livelihood program. Dan livelihood program itu untuk sudah ada dalam yang IOM, tapi biasanya yang livelihood dan psikososial tidak bersama. Dan untuk yang bersamakan itu, saya selalu bilang, kalau orang depresi dan kasih obat, tapi tidak dikasih kerja atau uang untuk mulai kerja lagi setelah konflik, ya obat bagus, tapi kalau tidak kerja mungkin depresi masih. Tapi kalau ada kasih program untuk uang untuk kerja, tapi dia orang masih
depresi sekali, ya itu nggak bagus juga. Tapi kalau dua-duanya bersama, itu yang paling bagus. So itu ada satu grup untuk eksperimen dengan itu juga. Dan ada program yang kualitatif dan kuantitatif untuk evaluasi itu di time 1, itu waktu pasien masuk dalam treatment. Time 2, waktunya pasien yang program yang sudah finish itu. Dan time 3 itu beberapa bulan setiap yang program yang sudah finish itu. Dan pertanyaan untuk evaluasi. So sekarang ini program evaluasi yang lebih formal untuk ini. Pertanyaan, what are the long-term mental health effects of konflik? Untuk gejala, untuk long-term itu harusnya apa? Untuk yang mana yang bagus untuk treatment program yang agak medikal, dan itu kalau ada outreach itu bisa efektif untuk treatment untuk yang remainders of violence, namanya gejala yang ada pasca konflik itu. Dan bisa tahu, karena biasanya, kalau saya ingat selama itu, banyak organisasi humanitarian ada evaluasi, tapi mereka tidak ada evaluasi kalau program betul-betul efektif. Mereka ada informasi tentang berapa orang yang ada treatment, training orang dia berapa, itu, dan kira-kira itu saja. Tapi kita pikir, ya seharusnya tahu Pak, orang yang ada treatment dari program ini betul-betul lebih baik, mereka sudah recover atau tidak. Itu yang penting untuk tahu kalau program ini bisa betul-betul efektif. Kemudian kalau pakai intervensi untuk livelihood, itu bisa meningkatkan efektivitas program itu atau tidak. Itu yang pertanyaan untuk yang program evaluasi itu. So ini yang nomor pasien yang sudah ada treatment dalam itu. Yang penting dalam program seperti ini, evaluasi seperti ini, ya biasanya ada banyak dropout. Tapi di dalam ini dari time 1 sampai time 3 itu 18 bulan, ada 5% orang yang hilang selama itu saja, yang pergi ke tempat lain atau itu. So sampel itu akhirnya bisa dengan informasi dari 3 kali itu bisa lebih dari 1.000 orang. Dari itu bisa bilang, oh ini walaupun dari needs assessment tahu ya laki-laki dan perempuan hampir sama, tapi kalau pergi ke puskesmas, kalau pergi ke desa, kalau ada treatment program, ini sepertinya yang siapa pergi ke puskesmas. Hampir 2 kali perempuan daripada laki-laki atau sedikit lebih dari itu. Dan walaupun orang sudah kasih tahu, orang antara 17 dan 29 yang pengalaman ya trauma luar biasa, mereka tidak terlalu banyak pergi ke treatment, ke puskesmas dan lain itu, karena mereka kerja atau apa itu. Dan yang pergi lebih banyak ada orang yang lebih tua. So ini seperti sampel puskesmas. Diagnosis ini penting juga. Dalam yang grup ini, yang formal depresi itu 6%, yang kecemasan itu, yang general anxiety disorder lebih dari 40% dari grup ini. Yang ada dua-duanya 16%, PTSD kira-kira 1 dari 3 orang itu somatoform dan insomnia, nggak bisa tidur. Yang organik itu 1%, yang psikosis 2% aja.
namanya, walaupun psikosis penting sekali untuk treatment, untuk kesehatan jiwa, dalam waktunya pasca konflik, pasca bencana untuk kesehatan jiwa, seharusnya fokus untuk yang lebih common disorder, depresi, kecemasan, PTSD, yang somatoform itu penting sekali karena itu yang penting untuk yang komunitas itu. Dan ini yang contoh, tapi saya bisa pakai ini dari PNA itu dari ini yang untuk populasi semuanya yang ada depresi, yang ada simptom depresi, yang 35% yang agak tinggi. Tapi kalau masuk di yang grup treatment itu, ya, kalau ini yang treatment grup untuk kesehatan, untuk problem kesehatan jiwa itu 75%, 73%. Tapi kalau sudah ada treatment itu mulai dikurangkan dan dikurangkan lagi. Dan ini misalnya untuk anxiety disorder yang tinggi-tinggi itu dari 43% dalam yang treatment group itu untuk itu yang turun-turun juga. So ada program ini bisa tahu ini efektif. Efektif lewat mana? Nomor satu, dikasih kira-kira setengah pasien dikasih antidepresan dan ada yang dikasih anti-anxiety medication dan 3% saja untuk yang psikotik itu. Dan ini yang pertanyaan untuk tahu berapa lama orang sehat mau minum obat. Dan ini untuk kurang dari 1 bulan ada 11%, untuk 1 sampai 3 bulan ada hampir 30%, untuk yang 3 sampai 6 bulan. Dan bisa dilihat ini yang penting bisa dikasih obat, tapi tidak kebanyakan tidak usah minum obat lama-lama. Ini treatment dalam 1 tahun yang masih parah setelah 1 tahun kurang dari 10% dari yang grup yang ada treatment. Dan ini yang kami pakai yang kuesioner yang biasa. Since you receive treatment by IOM, have your mental health symptoms, ini yang bahasa Indonesia, ya, from trauma or from stress itu, did they become worse, stay the same, or get better? Dan bisa lihat di sini, hampir tidak ada yang jadi lebih parah. Yang tinggal sama 16%, yang a little bit better, somewhat better, much better itu semuanya bersama. So ada efek, ini program efektif karena 83% orang yang bilang, ya sekarang gejala jauh lebih baik daripada yang sebelum ada treatment. Ini sama untuk yang berapa orang yang bisa kerja. Dan lagi itu yang memang ada termasuk dengan problem yang kalau ada kerja atau tidak ada kerja, tapi banyak orang yang sakit itu tidak bisa kerja karena efek trauma itu. Dan setelah ada treatment, 2 dari 3 orang bisa lebih baik untuk bisa kerja. Ini yang very simple question. Kami waktu masuk bilang sebelum sakit sekarang bisa kerja berapa jam per minggu. Dan mereka bilang 28. Itu kurang, tapi itu selama konflik. Banyak orang tidak bisa pergi ke
ke lapangan, tidak bisa kerja di mana-mana, tidak bisa keluar rumah selama itu. So itu, dan kalau sudah ada sakitnya dari trauma, itu turun banyak kepada 10 jam per minggu itu. Setelah time 3, setelah ada treatment, itu naik kepada 40 jam per minggu itu. Itu perbedaan luar biasa itu. So treatment penting, bukan penting untuk gejala saja, itu untuk orang yang bisa kerja juga. Dan itu penting juga untuk orang yang seharusnya, biasanya kalau orang yang betul-betul sakit, seharusnya satu member dari keluarga harus membantu dia. Dan mereka bilang dari keluarga, sebelum treatment, 18% orang yang dari treatment group itu seharusnya perlu orang dari keluarga membantu dia, merawat dia. Dan setelah ada treatment, kurang dari 3% orang. So, orang bisa recover, atau pemulihan baik untuk itu penting untuk keluarga juga, bukan untuk pasien, itu aja. Dan untuk misalnya pergi bersama untuk treatment, itu turun juga. Karena kalau keluarga, orang dari keluarga harus ikut orang pergi ke puskesmas, kadang-kadang ada 1 hari terus, ada 2 hari terus untuk pergi dan kembali. Dan ya dari income yang lost, yang hilang, uangnya dari itu ada cukup banyak juga. Dan ini untuk, saya nggak diskusi banyak, bisa nanti aja, tapi untuk yang ada livelihood treatment, untuk gejala lebih baik lagi daripada yang tidak ada livelihood treatment bersama itu. Dan untuk yang bisa dengan livelihood treatment, yang lebih abilitas untuk kerja, itu naik lebih banyak daripada yang tidak ada bersama, kedokteran bersama dengan livelihood treatment itu. Itu yang program kami. So ini yang kesimpulan aja. Mental health problems remain long after the conflict. They have powerful social and economic effects. Program ini tahun 2006, 2007, 2008 ini sudah 2 tahun sampai 3 tahun setelah ada Helsinki Agreement. So ini yang untuk, karena banyak orang yang kalau konflik sudah finish itu, orang bisa lewat agama, lewat pergi ke bicara sama keluarga dengan treatment komunitas itu, mereka bisa recover yang natural. Tapi yang treatment itu untuk yang tidak bisa recover tanpa treatment medikal itu. So mental health problems remain 2 tahun, 3 tahun setelah ada yang konflik sudah habis, masih ada problem itu. Dan problem ini dalam yang finding yang program ini bisa treatment, dan ada treatment yang efektif untuk itu, dan ada efek untuk ekonomi juga, tidak untuk yang orang sendiri, dan itu ada efek untuk ekonomi. Dan seharusnya program kita bisa kadang-kadang bilang yang sistem psikososial rehabilitasi atau standard livelihood, itu dua-duanya hampir sama. Dan seharusnya pakai, sekarang kata di Amerika pakai implementation research. Itu penelitian
pergi bersama dengan implementasi. Bukan sebelumnya saja, tapi selama ada implementasi yang program baru, seharusnya ada penelitian untuk tahu kalau ini betul-betul efektif dan untuk bagaimana ini bisa lebih efektif lagi. Dan ada kesempatan yang besar selama konflik, selama bencana, pasca bencana itu untuk kolaborasi antara peneliti universitas dan organisasi humanitarian itu. So the main finding here was that it's very effective to link universities like Unima and research as well as treatment with international organizations, dan penting pakai yang riset, yang penelitian bersama dengan program intervensi. Tapi ada lagi, for any medical program, ini untuk visi, untuk yang Unima, kalau ada program medikal pasca bencana, seharusnya ada fokus untuk kesehatan jiwa. Seharusnya ada itu penting sekali. Nomor dua, kalau ada bencana, ada banyak yang trauma. Kami sehari ini diskusi banyak tentang trauma dengan apa itu, dengan yang tidak bisa kerja dengan itu. Ini semuanya betul. Tapi disaster itu ada waktunya untuk inovasi yang baru juga. Misalnya sebelum yang bencana di Aceh, ada 4 psikiater saja. Sekarang ada, saya nggak tahu, saat ini sedikit, mungkin 15, mungkin 20 orang yang psikiater sekarang di Aceh. Itu beda sekali dari sebelumnya. Dan program JMHN itu, Community Mental Health Nursing Program itu, jadi model untuk seluruh Indonesia sekarang. Di mana-mana ada program, dan contoh datang dari mana? Dari waktu Aceh itu. Dan sekarang ada lebih community orientasi untuk orientasi kepada komunitas untuk treatment psikiatri, dari yang misalnya di rumah sakit jiwa saja, seharusnya ada fokus untuk treatment dalam komunitas. Dan seharusnya ada berorientasi pada pemulihan. Orang yang betul-betul bisa recover dari treatment itu. Kadang-kadang orang pikir kalau ada sakit jiwa, yang nggak apa-apa, tidak ada treatment yang bagus, orang tidak bisa recover. Tapi ini yang finding dari yang waktu kita semua kerjasama dan dengan yang program-program ini di Aceh pasca konflik itu, pasca tsunami itu. Tapi ini yang program pasca konflik itu, ada banyak orang bisa recover. Orang yang tidak recover natural, tapi dan ada satunya, saya tambah ini cerita saja. Ada banyak orang yang PTSD itu, kalau bicara sama orang, Bu Merijo dan saya pergi ke kasus-kasus saja setelah ada treatment untuk pertanian. Karena mau tahu bagaimana kalau bagaimana ini yang jadi efektif. Dan waktu mulai, pertama kali visit untuk itu orang yang sebelum ada treatment lama, orang bisa bicara tentang yang trauma seperti lihat anaknya dibunuh di depan matanya. Itu dia trauma luar biasa dan dia bicara tentang itu, tapi kemudian tahu, ini sudah 10 tahun yang lalu. Dan ini masih bicara seperti ini kemarin aja. Itu di Amerika kadang-kadang bicara tentang flashback, tapi ini yang penting dan yang
ingatkan itu yang termasuk. Itu yang teringat, bukan coba ingat, mengingat itu, tapi teringat itu yang ingatan itu yang masuk. Tapi setelah ada treatment, orang bisa bicara tentang ini seperti dulu. Sudah pergi ke waktunya dulu itu. Dan ada pengalaman itu karena kalau bicara sama orang itu, banyak kan yang betul-betul trauma, yang tinggal lama, tidak bisa tidur malam. Tidak bisa tidur malam karena di malam ada mimpi buruk, sepertinya jadi lagi. Dan mereka bangun, tidak bisa tidur. Dan pakai obat itu penting juga untuk mereka bisa tidur. Dan setelah ada mereka bisa tidur, kemudian bisa bicara sama keluarga, bisa mulai pergi untuk ke masjid, bisa masuk pelan-pelan, bisa masuk dalam hidup lagi itu. So karena bisa tidur itu, yang ini yang penting juga. Oke, saya pikir untuk itu sekarang kita masih ingat yang generasi yang akan datang. Ini yang banyak yang kita belum tahu. Misalnya ini anaknya waktu itu, apa yang terjadi dengan yang anak itu, yang sudah sekarang orang ya sudah orang besar itu, tapi masih ada trauma, masih ada efek dari itu. Kita nggak terlalu banyak tahu tentang itu. So masih ada pertanyaan untuk penelitian dari efek yang dari waktu trauma itu di bencana tsunami bersama dengan yang konflik itu. Tapi ini masih selalu ingat anaknya yang masuk kalau ada treatment, ada klinik itu, dan terima kasih. Oke, cukup. Oke, terima kasih Prof. Byron yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat semangat. Kemudian juga ini sangat luar biasa bagaimana perjuangan Prof. Byron sama tim dulu ketika turun pertama kali ke Aceh dengan minim fasilitas, minim tenaga kesehatan, psikiater hanya 4, ya kemudian membangun sistem, kemudian juga menggunakan menuangkannya dalam bentuk riset sehingga bisa saat ini juga bisa diadopsi, termasuk tadi ada CMHN yang dulunya di sini menjadi pilot project ya, kemudian bisa diterapkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih sekali atas pemaparannya. Tadi memang sudah seperti yang disampaikan oleh Prof. Byron tadi, kalau luka-luka trauma, misalnya luka-luka fisik itu dengan hilangnya sumber trauma, kemudian dengan berjalannya waktu akan cepat hilang. Namun bila terkadang ada trauma-trauma yang tidak tampak, tapi itu berlangsung bahkan setelah selesai dari sumber trauma itu tetap berlangsung, ya, dan menimbulkan efek, ya. Itu ada trauma psikis. Jadi itu sangat luas sekali pemaparan dari Prof. Byron tadi. Mungkin saat ini kita akan masuk ke sesi diskusi, Prof. Kita persilahkan kepada audiens, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, ini Bu Hafnidar dari psikologi. Silahkan, Bu Hafnidar. Bu Hafnidar ini Prof. Byron adalah dosen kita di fakultas di program studi psikologi. Ya, bagus. Silakan. Ya. Terima kasih Dr. Zubir, dan selamat pagi Prof. Byron. Saya mohon maaf tidak bisa on kamera. My camera condition is error right now. Apa-apa? Ya, senang ketemu Prof. Byron di sini. Saya dulu pernah bergabung juga di IOM Biren dan Aceh Utara. But in the last project, last 3 months, at the end of project in Biren,
Ya, bareng Dokter Rizka juga. Ya, barangkali saya lupa ingat pernah ikut trainingnya Prof. Byron apa tidak. Ya. Oke. Izin saya menanyakan dalam bahasa Inggris ya, Prof. Boleh. Yeah, I want to practice my English because a long time no practice. I would like to know your opinion about Chinese community, especially when you live in Aceh, when you serve the Aceh community. What your opinion about their hope and future? The first question. The first question, and the second one. I want to know how to conduct the research, how to conduct the effective research to know the mental health status of a Chinese community right now, because as we know, the PTSD, post-traumatic stress disorder, is stay a long time, right? So and beside that, the social demographic of demographic of Aceh is a very long and large community and diverse condition. So how to know, how to conduct the effective research to know the mental health status of a Chinese community right now? Thank you, Prof. Terima kasih Ibu Hafnider itu. Nomor satu tentang hope and future of the community. Nomor satu, masih harus ingat Bu Merijo dan saya ada penelitian dan ada kerja untuk kira-kira 10 tahun, tapi sekarang lebih dari 5 tahun kami tidak ada di situ, tapi kami ada di situ waktunya yang ada gantian yang besar, when there was a large change. And I would say 2 or 3 things that we saw was that no, the first thing, if we could have Mary Jo. Of young women as well as men went into mental health research and mental health delivery. So Bu Merijo bilang nomor satu, karena Bu Merijo sudah tulis tentang ini dalam yang waktunya dia ada bersama saya di situ, perempuan di Indonesia, di Aceh kuat sekali. Mereka yang punya rumah, walaupun laki-laki datang pergi, untuk itu yang perempuan yang kuat sekali. Itu yang observasi Bu Merijo. Itu dari yang tulis artikel-artikel tentang itu. Dan setelah ada konflik yang habis dan kami ada foto-foto pergi ke desa selama ada pemilu baru dengan yang grup-grup kalau dari parti politik dari Gambisa, termasuk dengan orang dari Gambisa itu, dan there was a very large celebration at that time. Semuanya senang sekali kalau yang perang itu yang ada untuk 30 tahun habis itu. There's also the women's movement with Shadia. Dan ada yang ada gerakan khusus dengan perempuan. Kami ada teman dengan Bu Shadia. Dan dia dalam universitas, perempuan yang cukup banyak ada dan cukup kuat juga. Itu. But they went into mental health. Nomor 2, Bu Merijo sekarang. Research in psychology research and collaboration. Do you want to get on? Mau ikut? No, you just. Okay. So Bu Merijo sekarang bilang into psychiatry. ada banyak perempuan yang masuk psikologi, yang masuk psikiatri,
yang masuk kedokteran. Kalau di Amerika udah lama, tidak sama sekarang. Di dokter, kalau pergi di proyek, biasanya dokter laki-laki, nurse, perempuan. Tapi kalau di proyek kami, yang kebanyakan dokter perempuan, yang nurse itu laki-laki. So ini semuanya ada observasi itu, dan sekarang psikolog. The younger generation was committed at the time, if we think about at the end of 20, say 10, by that time it was clear there was a massive younger generation. Datang bicara, ikut. Now, So Bu Merijo bilang, kalau saya kami ingat tahun 2000. bicara bahasa English, okay? Ya, bahasa Inggris saja, boleh. Yeah. I was impressed very much through the work that we did and our collaborators at Shakwala, the work we did with the young people, that the younger generation of Achenes, whether men or women, had beautiful hopes for the future, and they were willing to really work extremely hard to to repair the traumas of both the tsunami and the conflicts, and to realize a society that is that was better, that would be collaboration between universities and the the community health system, the district health offices, and also social services offices. It was just a different story. There was a massive change, a generational change. By 2012, extraordinary. Yang Thank you. Banyak. Yang pertanyaan kedua untuk penelitian sekarang, ada banyak ada metode, ada pergi dengan random sampling di populasi. Ada yang fokus untuk misalnya problem yang orang muda, yang fokus itu. USAID project. Kemudian ada fokus untuk penelitian tentang implementasi program itu. For taking care of extreme mental health problems. Dan ada fokus misalnya untuk psikosis. Bagaimana bisa treatment untuk itu yang lebih baik. Dan lewat. So, tidak ada satu jawab dari pertanyaan dan bagaimana bisa sekarang penelitian itu, dan karena sudah tahu yang sudah lama ada itu, tapi ya bisa kerja sama dengan dan bisa kontak langsung Pak Biden Bu Merijo juga, so tidak apa-apa. Dan ada orang sekarang banyak yang ada pengalaman dengan itu di program psikologi di Unsia juga, prodi dua-duanya ada dalam fakultas kedokteran. Itu menarik, dan itu yang kesempatan untuk penelitian dan penelitian bersama, dan masih ada orang di UGM yang masih kerja sama dengan grup dari Aceh juga. So ini yang kesempatan besar untuk penelitian yang di masa depan juga. Oke, cukup. Next. Ya, terima kasih. Baik, jawaban yang sangat memuaskan ya dari Prof. Byron dan juga Prof. Merijo. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, ini kita ada dari mahasiswa kita. Boleh. Ya, dari mahasiswa kita namanya tadi siapa tadi? Najmi. Ya, mungkin Najmi silahkan untuk berbicara, menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Najmi, silahkan. Langsung aja deh, nggak usah pakai chat. Oke.
Ya silakan, Dek. Baik dokter, terima kasih dokter. Agak sulit. Baik, terima kasih dokter. Saya ingin bertanya. Good morning, Professor. Good Thank you for this morning. opportunity. If I may, I want to ask you a question regarding your presentation. So for the first question is, one of the reasons why mental health awareness is still not widespread in Aceh, because there is a stigma that people who go to psychiatrists or psychologists are crazy, and there's a decent chance the society will look down on those people. That belief is still firmly attached to society in Aceh. My question is, what can we as medical students do to help break down the stigma so that more people can come to seek professional help regarding their mental health? That is my first question. Can you get it, Professor? Oke. Ya, itu Oke, yang thank you. betul. Saya tahu di mana-mana di Indonesia, di mana-mana di dunia ada stigma untuk problem khusus untuk orang yang sakit jiwa yang berat, khusus misalnya skizofreni itu. Tapi saat pikir ini, nomor satu, nomor satu yang ada satu yang menarik, waktunya ada baru pasca konflik, baru ada pasca tsunami itu, ada kurang sekali stigma untuk treatment untuk kesehatan jiwa karena mereka pakai kata trauma. Dan untuk orang ya seperti psikotik, mereka masih bilang, oh orang psikotik ini dari apa yang terjadi selama itu, dan mereka semuanya mau treatment untuk itu. Dan untuk saya, treatment kesehatan jiwa itu satu proses dengan yang peace process juga. Karena kalau mereka bilang orang bisa lebih baik dari yang trauma dari dulu, itu lebih baik dan itu nomor satu. Nomor dua, ya sekarang mungkin beda. Ini era zaman yang beda. Dan memang tidak ada jawab yang mudah ini. Tapi nomor satu, kalau ada treatment yang efektif, orang di desa, di mana-mana, di kota, di mana-mana. Kalau mereka lihat orang yang sakit jiwa, misalnya di jalan saja atau itu, dan tidak ada treatment, mereka ada stigma itu khusus dan mereka pikir orang tidak bisa membaik. Tapi kalau ada treatment bagus dan orang di desa bisa lihat, oh orang ini sudah membaik. Sudah dulu dia misalnya kadang-kadang bisa agresif atau itu, tapi sekarang dia bisa hidup bersama orang lain, dia bisa pergi untuk mempartisipasikan dalam di masjid, bisa tinggal bersama keluarga itu ada pikiran. So nomor satu, tidak bisa lewat informasikan saja, harus lewat program yang efektif. Kalau orang lihat program ini efektif, orang betul-betul bisa recover. Kalau ada berorientasi kepada pemulihan untuk orang yang paling sakit, itu walaupun itu selalu sulit, itu ada kemungkinan untuk ganti ide-ide orang di populasi itu. Nomor tiga, ya betul, seharusnya ada sosialisasi. Harus ada sosialisasi untuk tahu orang yang sakit ini bagaimana sakitnya ini
bukan dari dari masukan roh saja, tapi ini ada yang ini yang penyakit juga dan ada kemungkinan untuk treatment. Tapi mereka kadang-kadang orang pikir kalau ada treatment untuk 1 bulan, 2 bulan tidak sembuh, ya tidak pakai obat lagi. Tapi orang harus tahu ini seperti diabetes, harus terus terang pakai yang obat seperti itu. Dan kalau pakai obat bersama dengan program yang berorientasi kepada kepada yang pemulihan, fokus untuk recovery, fokus untuk mulai dengan program untuk dia bisa kerja lagi itu yang kita semuanya sudah tahu itu lebih efektif untuk changing, untuk kurangkan stigma daripada yang informasi juga. Tapi ada lagi, kalau misalnya kadang-kadang kalau di Jogja kami ada program recovery oriented mental health care dan ada orang yang masuk itu yang pernah dipasung. Tapi sekarang mereka misalnya psikolog. Sekarang ada orang seperti itu. Kalau orang di komunitas bisa ada pengalaman dengan orang yang pernah sakit sama orang yang mereka kenal. Dan sekarang orang itu sudah recover, sudah ada misalnya sekarang dia kerja di mana atau dia ya ada keluarga dengan enak, bisa tinggal bersama suaminya, atau bisa tinggal sama istrinya. Itu yang paling efektif. Karena kalau ada contoh untuk orang yang pernah sakit sekarang sudah baik, itu yang contoh yang dipakai di mana-mana di dunia juga. It's a kind of very important program for people to see and meet and be able to speak with someone who recovered and ask them, how did they recover? Kemudian bisa lagi orang punya harapan. Orang ini yang sakit tidak harus dipasung saja karena untuk masa depan tidak ada kesempatan untuk itu bisa recover. So itu penting juga untuk yang anti stigma program. Kalau ada anti stigma program misalnya di televisi, pakai orang yang pernah sakit sekarang baik. Itu contoh saja. Baik Pak, terima kasih. Gimana? Silakan Dek. Silakan. Halo. Thank you, Professor. May I ask another question? One more question. Ya, silakan. Silakan Prof. Ya, silakan Dek. Okay, thank you. For my last question is, earlier Professor Good said that in IOM treatment, support from patient family is important for patient recovery. Now, what would happen with patient that does not get any support from their family? Either it's because they don't have any family, or maybe their family just being not supportive with them. Are there real cases where patients from such family can get better or maybe fully healed? Or is it impossible for those patients to get better? Is there a real, maybe those patients, or are there cases where patients from such family just cannot get better at all because they don't have any support from family members? Thank you very much, Professor. Anywhere in the world, this is a big problem. And sometimes can be a huge burden for families. And so there are, in many places, there are now communities that are developed, especially for people with mental illness.
peer group support that is focused that are focused for persons living with mental illness. Kita harus pikir tentang, bukan pikir tentang sembuh total, ada yang sembuh total, tapi kita harus pikir bagaimana orang yang living with a mental health problem, and sometimes they are rejected by their families, or sometimes their families are not strong enough to support them. So what has become important is to develop new communities of peers who can sometimes, but who have some government support to develop peer organizations. Ya mungkin cukup itu untuk sekarang. Ada banyak orang yang raise hand itu. Silakan, silakan, satu banyak persatu. Ya, banyak sekali pertanyaan. Bagaimana Prof? Kan karena Prof bilang kita keterbatasan waktu juga, Prof. Sampai pukul 10. Ya, bisa untuk sekarang ada 4 orang yang sudah raise hand. Silakan untuk saya masih siap. Itu. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya kita persilahkan kepada Bu Ella Suzana. Beliau ini dosen di Fakultas di Program Studi Psikologi, Prof. Silakan Bu Ella. Terima kasih Dr. Zubir. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi Prof. Byron dan Prof. Mary Jo. Apakah suara saya terdengar? Dengar jelas, Bu. Oke. Jelas. Baik, terima kasih. Prof. Byron, let me introduce myself first. My name is Ella Suzana. I also work with IOM in 2009 with Dr. Rizka also, with Bu Hafnidar also. I like Bu Hafnidar, I want to melatih my bahasa Inggris. So let me talk in English. Is it okay? It's okay, fine. Okay. Prof. Byron, I take a master degree in 2010, and my thesis is about the lived experience about adolescents survivor of tsunami and conflict in Aceh. So at that time, I see their experience about the conflict and tsunami when they were a child. So I see these adolescents, they grown up without parents, and they are in one pesantren. Do you know pesantren? Yeah. They live in asrama in pesantren. So I see these adolescents have good resilience, high resilience level. So my question is, what do you think about the effect of the conflict and tsunami after? So the conflict and tsunami is in 2005. So this is 2022. So this is almost 20 years. So do you see the effect of the conflict and tsunami? Psychologist effect, I mean. So what do you think about that? And I see these people of Aceh now, they have a good resilience, high level of resilience. When we ask about them about the conflict, I think they are forget about that now. But I think the side effect is terlihat lebih jelas kepada dampak-dampak yang lainnya, misalnya seperti kekerasan seperti itu. Jadi di Aceh ini lebih banyak
bencana-bencana seperti itu, kekerasan seksual misalnya atau narkoba seperti itu. Jadi Prof Byron, how do you see the effect, the last effect, She needs to tell us. The real answer is you have to tell us. And also the fact that they yeah, set up this Sebentar. program in the university on disaster. I mean, the fact, of course, that in the faculty that ada visi misi dalam fakultas kedokteran di sini, termasuk dengan prodi psikologi, yeah, yang focuses on bencana, on disaster, it already is one form of response to the past. It's important that the response not come only from luar Indonesia, but that there be real specialists inside of Indonesia. And so one of the reasons I was very happy when Riska and contacted me and Zubir contacted me is because I think it's terribly important that Aceh become a kind of model about how to respond to disaster. And that because you have had this kind of experience, it's great to, ya kadang-kadang saya bilang selama yang konflik dan yang grup IOM itu kami baba, tapi akhirnya kita yang betul yang kerjasama itu karena dalam yang grup ini ada banyak orang yang kerjasama dengan IOM dengan yang grup itu, and you're one example. yeah. So, number one, perhaps you could say a little about, just in a few words about what you found, ya ara dia asrama. But also, you're right. I think we need to study this question again after another 12 years. Yeah. But also, it's hard because so many things have happened in between. For instance, I remember when the psychiatrists began to talk about use of narkoba. I don't think itu nggak bisa bilang itu datang dari bencana saja. Itu yang naik lewat proses yang macam-macam itu. But it's a kind of example. And I do think that issues like sexual violence are also really important. Part of it is simply that they're now, kami sekarang lebih aware, lebih tahu yang ini ada. Duluan masih ada, tapi sekarang lebih aware. Anyhow, I'm going to afterwards ask Zubir to have you contact me. You can find my email and contact me, and I would love to see a copy of your thesis. Okay, thank you. Prof Byron, once more thing. Saya belum mengambil PhD program lagi. Jadi I would like to plan to take PhD program. Mungkin seharusnya tidak saya sampaikan di sini, tapi ini kesempatan untuk bertemu dengan Prof Byron. Apakah ada kesempatan gitu kalau saya mengambil? Ya, saya pikir itu lebih baik kalau langsung kontak Pak Byron dan kita bisa diskusi dengan yang di mana ada PhD program. Kalau di Fakultas Kedokteran nggak ada program PhD itu seharusnya lebih baik kalau yang psikologi komunitas ada itu dan bisa ada support dari LPDP dan lain source dalam Indonesia sekarang juga. Atau lewat Fulbright dan ya saya pikir ada kemungkinan juga. Ada di mana-mana, ada di Australia, ada di Eropa, ada di Amerika, ada semuanya. Dan I agree that, and we know that in order to become full faculty member in
programs like psychology now, they require PhD. So ada dalam Even in then, medicine. and in medicine also. So in order to become faculty members, in order to become staffs, harusnya ada PhD, juga harus ada kedokteran, dan misalnya bisa dalam Indonesia juga, misalnya di UGM ada program untuk S3 juga. So kalau dalam Indonesia, kalau luar Indonesia, ada kesempatan yang cukup banyak itu. Like Tiwi did her PhD. Ada dalam yang public health juga misalnya. Ada misalnya dalam public, kalau psikologi, kalau paling masuk psikologi, ada kesempatan. Kalau mau lewat public health, ada orang yang social science, tapi lewat public health juga. Bagaimana dengan kalau langsung kepada Prof. Byron sebagai supervisor? Langsung itu. Langsung saja. Oke. Oke. Terima kasih, Prof. Byron. Bapak Rizky. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada adik mahasiswa kita, Rizky Semajuntak. Silakan, Dik. Ya, mahasiswa kedokteran. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Dik. Am I audible? Hello? Sekarang bisa dengar sekarang. Okay, very good. All right, good morning, Professor Byron. Good, thank you so much for your very important presentation. Now, I would like to ask just one question. In your presentation, you mentioned that how to begin, the first step is to identify and need assessment, right? And there's a key finding that you find there that I intrigued, that there's humiliation and shame in public. Now, we know that in Aceh, we are bound to a Sharia law. So if we did something now, if we get caught, do something, they are being prohibited by the Aceh community or the Sharia law, we're going to get a capital punishment, a caning, or a corporal punishment. Now, as far as I'm aware, that Sharia law exists after or post this conflict that we talked about before. So, do you think that Sharia law is affecting the recovery from psychological trauma, or do you think that it doesn't have any effect, or it's going to make even more psychological trauma because people getting shamed in public? I would like to hear what you think. So I'm not going to give a long answer. The first answer is that one of my students, one of my PhD students, namanya Reza Idria, is on the staff in Universitas bukan Syakwala, the Islamic University in Banda Aceh, and his PhD thesis was exactly about this topic. And so he's a very good person to consult about this. Of course, personally, I think that shaming people in public makes problems worse rather than better. And I know people believe that wehas sometimes are, focus more on the poor and on the young than on, for instance, those people who gamble while playing golf. Tidak ada apa-apa, betul? Dan tapi kalau gamble dengan 10,000, ya bisa itu. Tapi ini untuk orang Aceh seharusnya diskusi ini, bukan Pak Byron dari luar bisa. Dan khusus bisa bicara dengan Reza. Profesor Reza Idria tentang yang itu karena penelitian dia yang exactly about yang issue ini. Tapi saya setuju ini yang problem kalau diskusi yang malu-maluan apa itu betul. Alright, so do you think that Sharia law is affecting the recovery of this psychological trauma patient, or it doesn't?
I think we do not have clear research about that. And I think, it's not my role to discuss the legitimacy of Sharia law, I would say. All right, Professor. Let's know. Maybe other people still waiting for other questions. But I also think if we had a small group discussion, ada ide-ide banyak yang paling penting yang datang dari orang muda di Aceh daripada yang datang dari orang tua dari Amerika. Betul? Yes. All right. I think that's it. Thank you, Professor, for your answer. Ya, terima kasih ya yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Untuk selanjutnya mungkin kita persilahkan, ini ada 2 pertanyaan lagi Prof ya. Ya, boleh. Ya. Yang pertama, yang selanjutnya itu Aulia Rahman, silakan Aulia Rahman. Langsung bertanya. Baik dokter, am I audible? Yes. Yes, thank you, Professor. Good morning, Professor. It's a good opportunity to me to confess this question. I have the question. As before you say, the youngsters is very, very important. Make this many changes in this in the community in this year, right? So I want to ask about this patient, post-traumatic patient, and the other psychiatry patient. Is the youngsters can have the main role to recover them to have the better life, or the have to these youngsters can other way to give the socialization, give education to them to reduce they feel about their trauma. Am I clear, Professor? Yeah, so here's what I would say. First of all, there is a lot that we do not know. And I think, of course, Aceh is a good place to have this kind of research and to ask that kind of question. And, of course, I think young people, kids, are very resilient. I agree with the previous, with Dr. Ella Susana dan lain itu yang bilang tentang yang resilience itu. And kids are important, but also things that happen when people are very young have long-term effect. And it's not so easy to know because many factors are present during developmental periods. So it's not everything caused by something that happened when you were 5 years old. But what happened when you were 5 years old does have an effect. So it's not an easy thing to really understand. But the number 2 thing that I would say is that there are many kinds of very serious mental health problems among children, not only during disaster. And Indonesia has very, very few child psychiatrists, very, very few psychologists who really specialize in mental health problems among children and youth. And we also, I would say, have very poor models of mental health programs in schools. Di mana-mana di dunia sekarang, sejak ada COVID dan banyak orang harus tinggal di rumah untuk sekolah, itu ada efek untuk kesehatan jiwa orang muda. Di mana-mana di dunia. I have a very close young friend who is a psychologist, who is a school counselor in Boston. He sees children who stayed home during COVID. And we often think, oh, they stayed home in a good environment at home. No, many stayed home in a bad environment
at home. Many use school to get away from a bad environment and get to a better environment. And so all I really want to say is that that new focus in Indonesia on mental health problems of children and mental health problems of young people is really, really, really important. Something like 70% of people who develop mental health problems after age 20 had already mental health problems while children. So it's very important to develop new programs of early intervention for young people. And I know it's not quite your question, but all I want to do is to encourage in this group of mahasiswa and in the Prodi Psikologi and with programs in psychiatry to say there is a huge need for a focus on mental health problems of children, because problems of psychosis are so important, because problems that come on later in life are so important. There's often kita bisa lupa yang problem yang ada untuk anak yang ada problem juga. And there are many very severe mental health problems among children. And there are others are yang biasa seperti bullying, ya. Kita semuanya udah diskusi yang problem bullying di school, betul? Itu so seharusnya ada program untuk itu. Bagaimana bisa itu? Karena itu ada efek long term untuk orang muda juga. So I just think it's an area for people both. If you're doing your medical degree, seharusnya ada penelitian dan ada kesempatan yang besar untuk penelitian tentang problem kesehatan jiwa untuk anak. So the whole issue of continuing to study the effects of the bencana, that's one thing. But very important now to begin new programs focusing on mental health problems among young people. Young people are the future of Aceh. Thank you, Professor. And maybe from this problem I think it's not enough just for the educational thing for among the schools. If we need more changes. And may I ask you, these changes, what is the best changes for this problem? The best changes. Yeah, no, so I think this is a whole separate topic. And sometime, for instance, dengan Prodi Psikologi di sini bersama dengan yang di UGM, seharusnya ada meeting, mungkin Zoom meeting yang fokus untuk bagaimana kita bisa bikin program baru untuk kesehatan jiwa di sekolah. Karena ada counselor, tapi counselor biasanya tidak ada. Misalnya ada cukup banyak kalau waktunya resiko untuk mulainya psikosis itu kebanyakan mulai waktu masih di sekolah. Ada yang itu, tapi kalau tidak tahu, kalau many do not get recognized, many are not treated early. So, but also for depresi antara orang di sekolah untuk kecemasan untuk itu, I think we do not have really good models for the counselors to know what they should do, and really to have peer programs in which the students learn to become leaders of mental health while they're still in school, while they're still in secondary school. So I think this is like a very large issue that I can't answer and can't tell you here, but for instance, it might be important for Prodi Psikologi to have a one-day conference dengan
orang dari UGM, dari Unsia, dari mana-mana di itu, dan bisa orang dari luar juga bisa ikut untuk, karena sekarang nggak sulit untuk pakai yang Zoom juga untuk yang program seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Thank you, Professor. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin saya sampaikan di sini masih dengan pertanyaan tadi dari Fakultas Kedokteran, Prof. Dari Fakultas Kedokteran. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir yang juga dari mahasiswa kedokteran ya, Mas Zaya. Silakan, Dek, diaktifkan. Baik, terima kasih Dr. Zubir. Hello, Professor. Halo. Hello. Okay, I don't know. It's still morning there. Do I have to say good Saya di morning? Jogja. Oh, dokter saya masih di Jogja. Saya di Jogja sekarang. Okay, so maybe I'm gonna say good morning, Professor. Ya itu. Okay, actually, I mean, this is about our topic right now is really unique because it's about the mental health. And while in Aceh, mental health is something still lack of information because our society here is still underestimate about the mental health itself. Maybe because they think if actually there's not like mental health in this world. I mean, like that. I mean, if actually everything is about attitude. So about the mental health problem, like you said before about the bullying in children, actually I've do some research, but it is just about research by myself. When I'm asking to the parents that have children who like to do some bullying, and actually their parents' answer is like, I didn't know if my children is being like that. So actually their attitude between their school and their home is different. That's why sometimes some parents didn't know if actually their children is being so rude in the school, Professor. Yeah. Maybe I think that's the problem. So actually my question is about about your presentations, regarding your presentation, when you said that actually there's still a people, there's still a society when you do some researchments and actually you give them some treatment and you're not coming back again. And so my question is, how do you get them to come back? I mean, to get the treatment again? Because like you said before, there's a lot of our society still underestimate about the mental health treatment. So if you give them the first treatment and after that they don't want to come back again, so what are you gonna do, Professor? So there's no simple answer. Of course, you know that already. But that, and everywhere in the world, there's a lot of dropout from mental health care. There's dropout from all medical care, right? There's dropout from all medical care, but dropout from mental health care is even higher. And it's even higher when people don't really understand the nature of mental illness. If they think this is like an infectious disease that you treat, and then if it doesn't go away, it means you didn't have the right obat. So people have to understand more about it. But there's also something that the side effects of medication are often quite strong. And so there's a kind of question about when it's good to use medication, when it is not. I would just say there are 2 or 3 things that are important. That follow-up that is active outreach follow-up is always important. And, you know, Indonesia has quite a good system of puskesmas dengan kader desa. Tapi yang kader desa ada program banyak sekali yang seharusnya mereka lakukan. And so I would say one very important issue is more training for kader desa around issues of mental health. But I would also say, like I think we've all agreed, during Benjana, there was a lot of training already of CMHN in the puskesmas and of kader, khusus kader untuk jiwa, kader jiwa. There was a lot of training.
But after the money from outside Indonesia stopped coming in, many of these programs just stopped. So it's always important to have continued local support for these kinds of programs. And, that requires political action, that requires all kinds of work. And I think that it's a very important issue for Prodi Psikologi, for Department Psikologi, to focus on those kinds of issues and to constantly work. The team that I work with in UGM is now chooses one or two kabupaten and work very intensely with that kabupaten to try new models of training, new models of work in the community, because dropout is more common if there is not continuing follow-up of care. We know that in Aceh, there was a program called Bebas Pasung. Udah kenal dengan itu, saya pikir semuanya dengar Bebas Pasung itu. Kalau di Jogja, kalau di Jawa, Central Java ada program itu, dan ada follow-up study, dan many of the families said after orang bebaskan, pasung, pergi ke rumah sakit, pulang, tidak ada apa-apa, tidak ada follow-up care. Tidak ada follow-up untuk yang itu. Dan the responsibility becomes 100% on the family. Dan kadang-kadang, families didn't want to take people. and a lot of the families were not able or did not want to take people. So first of all, there's the problem of orang sudah dibebaskan dan pulang, itu sulit untuk keluarga lagi. But so there are just many things. So I'm a little out of date karena ini saya tahu sedikit tentang yang 5 tahun yang lalu, tapi selalu sejak ada COVID, saya kurang tahu apa yang terjadi sekarang. But I think you identify something that's really important. And the model of using implementation research, that is, of both doing interventions and studying very closely what happens if you try this intervention or that intervention, is what is really important to try to understand. How can we reduce the level of dropout for persons that actually need to continue care? And what happens when people drop out? Do they get worse or do they get better? We don't really know the answer to that. And so those are the kind of reasons that I'm happy to talk to Fakultas Kedokteran, to people who for some part of your life, you will also be researchers, that these are the kinds of questions that are very important for you to address through research also. So perhaps that's a good way for us to end this discussion, to really return to the issue that I think research that comes from Fakultas Kedokteran, kalau dari psikologi, kalau dari, I know, for instance, at UGM, for a long time, they had a very powerful research group in pediatrics. And the pediatrics group would always work in the community. But often the psychiatry work was focused more on neurology and less focused really on community. And I just think that the importance of linking mental health research into the communities and linking mental health research into services research is very, very important. And it's particularly important if the mission and the vision
of Fakultas Kedokteran Unimal focuses on issues of bencana, on issues of disaster, that community-based research on these issues remains important. And there are many things we do not know how to do best. But we have to try, and we have to evaluate which programs work and which are cost effective, which can you really, how can you really better use misalnya kader desa, and do they have to be paid, and blah blah blah. Ada banyak yang seharusnya kita yang belum tahu yang dengan baik gitu. Tapi Indonesia has disasters, banyak, and Indonesia, I know, is now focusing more, since Aceh, is now focusing less on having anyone that wishes just come, and now focusing more on collaborations. And I think that's important. But I also think to have faculties of medicine like Unimal to have a special focus on this topic and become really a specialist in this area, so they can help other faculties and can also provide models of treatment For other places. for other parts of Indonesia and also for outside of Indonesia. In many countries have a lot to learn from Indonesia. So I'm very encouraged and I'm very delighted, Pak Zubir and semuanya yang ada di sini. I'm very, very happy to participate in this discussion because I think it's so important for the future of Unimal, for the future of healthcare in Indonesia and dan luar Indonesia juga. Terima kasih Bu Mazaya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, masih ada. Ya. Ya, terima kasih Prof. Byron yang sudah menyampaikan dengan lugas panjang lebar. Tadi memang banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan, apalagi untuk kita di Aceh ini. Walaupun dulu pernah ada IOM, tapi sekarang juga kita harus tetap meningkatkan baik melalui riset ya, seperti yang sudah Prof bilang tadi, ya, untuk melalui kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap mental health ini. Ya, terima kasih sekali, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada dosen, para mahasiswa, juga tadi Bu Mary juga terima kasih walaupun tidak nampak wajahnya, kadang-kadang kita dengar suaranya. Terima kasih Prof. Mirijo, dan kita harap silaturahmi kita pada hari ini dalam rangka kuliah tamu ini bisa berlanjut di kesempatan mendatang, Prof. Ya, dalam bentuk kegiatan yang lainnya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, akhirnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Byron yang sudah bersedia hari ini menjadi pemateri pada kuliah tamu kita. Mungkin demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Salam juga dari Pak Dekan, karena ada kegiatan direktorat sehingga tidak bisa menyapa Prof kembali akhir sesi ini. Terima kasih. Okay, thank you very much, and thank you to everyone. Ya, terima kasih sama-sama, Prof. Bye. Very interesting. Thank you. Prof. Thank you. Oke, nggak ada lagi. Ya, jasa betul ya. Oke, terima kasih sudah. Ya, terima kasih, Prof. Ya, langsung aja bagi Prof kalau mau izin ikut. Baik, Prof. Kalau Prof ada kegiatan yang lain silahkan. Hari ini juga kita. Saya pikir ini sudah jam 11.30, jam itu cukup, dan terima kasih kepada semuanya yang datang dan tinggal lama selama yang diskusi ini. Dan mohon maaf saya karena mungkin lebih baiklah saya bicara bahasa Inggris saja, tapi saya senang sekali bisa ikut grup ini dan mudah-mudahan tidak lama lagi bisa datang ke
ke Aceh dan bisa in person saja daripada yang Zoom. Tapi baik juga ada kesempatan untuk ikut seperti ini. Ya, terima kasih banyak. Okay, thank you. Thank you. Terima Zubir. kasih Thank you, Prof. Rizka. Byron. Terima kasih Prof. Thanks, Mary Rizka. Jo. Oh yeah. Okay, I'm Oke.